Memasuki hari keempat invasi Rusia ke Ukraina pada Minggu 27 Februari 2022, pertempuran sengit kedua negara terus bergulir. Sejumlah peristiwa terjadi mulai dari jumlah korban yang tewas termasuk warga sipil hingga Rusia dipukul mundur dari kota Kharkiv. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters pada Senin 28 Februari 2022, pada hari keempat itu di sejumlah kota Ukraina, pasukan tentara Rusia berhasil dikendalikan. Hingga mereka berhasil memukul mundur pasukan Rusia. Kendati begitu, di hari yang sama Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan nuklirnya untuk siaga tinggi. Hal ini dilakukan untuk menghadapi rentetan pertentangan negara-negara barat atas perangnya di Ukraina. Merespons tindakan Putin, Amerika Serikat dan NATO mengutuk keras perintah tersebut. Selain itu terjadi pengerahan besar pasukan darat Rusia, termasuk kekuatan tank yang bergerak dari jarak sekitar 64 km ke arah ibu kota Ukraina, Kiev. Hal ini terlihat dari citra satelit yang diambil pada Minggu 27 Februari 2022. Akibat pertempuran ini banyak korban jiwa bermunculan. Kementerian Kesehatan Ukraina merilis ada sedikitnya 352 warga sipil, termasuk 14 anak-anak. Namun jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Situasi genting yang terjadi di Ukraina ini membuat warganya mengungsi ke Eropa bagian tengah pada hari keempat juga. Ada sekitar 400.000 warga Ukraina yang mengantri di penyeberangan perbatasan negara. Tak hanya itu, atas agresi militer Rusia ini, sejumlah negara di Eropa dan Kanada menutup wilayah udaranya untuk pesawat Rusia. Bahkan mereka juga memblokir akses bank-bank Rusia tertentu ke sistem pembayaran dunia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setuju untuk melakukan pembicaraan tanpa prasyarat dengan pihak Rusia. Pertemuan diadakan di perbatasan antara Belarusia dan Ukraina. Di samping itu, pihak Vladimir Putin memerintahkan pasukan nuklir Rusia tetap waspada. Mengutip dari Al Jazeera pada Minggu 27 Februari, kesepakatan muncul setelah panggilan telepon antara Zelensky dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Sebelumnya, Lukashenko mendesak Zelensky untuk bertemu pihak Rusia di Belarusia. Namun Zelensky sempat menolak usulan tersebut karena lokasi pertemuan dipilih oleh kepemimpinan Rusia. Kemudian salah satu pejabat di Moskow mengumumkan bahwa Ukraina setuju mengadakan pembicaraan dengan Rusia di Belarusia. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kedua pihak akan bertemu di lokasi yang tidak ditentukan di perbatasan Belarusia-Ukraina dan tidak memberikan waktu yang tepat untuk pertemuan itu. Ia hanya mengatakan mereka akan bertemu di dekat sungai Pripyat. Selain itu, pihaknya juga menyebut bahwa Alexander Lukashenko telah mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pesawat, helikopter, dan rudal yang ditempatkan di wilayah Belarusia tetap berada di darat selama perjalanan pembicaraan dan kepulangan delegasi Ukraina. Ini terjadi di tengah laporan bahwa Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan nuklir Rusia untuk tetap waspada dalam menanggapi apa yang disebutnya pernyataan agresif oleh kekuatan NATO terkemuka. Langkah Ukraina untuk menyetujui negosiasi terjadi beberapa jam setelah Zelensky mengatakan Ukraina bersedia bertemu dengan Rusia untuk pembicaraan damai, tetapi tidak di negara yang berfungsi sebagai tempat pementasan untuk invasi. Dia mengatakan Ukraina terbuka untuk negosiasi di lokasi lain yang tidak menunjukkan agresi terhadap negaranya. Kemudian dia turun ke saluran telegramnya untuk menyatakan bahwa dia telah berbicara dengan pemimpin Belarusia, Alexander Lukashenko. Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut sejauh ini. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh pihak berwenang Ukraina menyia-nyiakan kesempatan untuk negosiasi setelah invasi Moskow ke tetangganya yang pro-barat. Rusia mengatakan delegasinya siap bertemu dengan pejabat Ukraina di kota Gomel, Belarusia, lokasi yang ditolak Kiev karena Zelensky mengatakan Minsk sendiri terlibat dalam invasi Rusia. Pejabat Ukraina menyebut langkah Kremlin sebagai propaganda.
Blitzkrieg atau serangan kilat Rusia serta tujuan strategis Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai gagal. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada Minggu 27 Februari. Kuleba menekankan Putin belum mencapai satupun tujuan strategis selama invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, Kuleba menyebut Putin berencana melakukan operasi serangan kilat untuk menghancurkan Ukraina. Namun hal tersebut dinilai tidak berhasil. Kuleba menyebut meskipun banyak upaya penyerangan, namun Rusia belum mendapatkan kendali apapun. Sebelum pernyataan itu, Kuleba juga mengecam tindakan Putin yang mengingatkan langkah Adolf Hitler. Penyerangan yang dilakukan Rusia di Kiev mengingatkan memori ketika dibombardir Nazi Jerman pada 1941 silam, di mana kemampuan Ukraina untuk melawan sangat tinggi. Pasukan Rusia juga disebut frustasi karena mendapat perlawanan tak terduga dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat pada Sabtu 26 Februari. Sebagai informasi, Rusia telah mengerahkan setidaknya 50% dari kekuatan yang disiapkan untuk invasi besar-besaran di Ukraina. Namun invasi Rusia ke Ukraina belum berkembang secepat yang diharapkan sejak dimulai pada Kamis 24 Februari. Sebagian besar pasukan Rusia juga masih tertahan sekitar 30 km di luar Kiev. Ukraina mengklaim telah menewaskan dan melukai 4.300 tentara Rusia. Selain itu, Ukraina juga disebut telah menghancurkan ratusan kendaraan militer Moskwa. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Dikutip dari Kompas.com, dalam konferensi pers virtual, Kuleba menyebutkan sejumlah kerugian pasukan invasi Rusia sejak Kamis 24 Februari. Di antaranya 46 pesawat tempur, 146 tank, 706 kendaraan lapis baja, hingga 4.300 tentara yang tewas dan terluka. Kuleba menyebut data ini berfluktuasi lantaran pertempuran sedang berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, Kuleba juga menyebut serangan kilat Rusia gagal, serta tujuan Putin tak sesuai yang diharapkan. Putin disebut belum mencapai satupun tujuan strategis sejak invasi pertama pada Kamis 24 Februari. Menurut informasi, Rusia telah mengerahkan setidaknya 50% dari kekuatan yang disiapkan untuk invasi besar-besaran di Ukraina. Namun invasi Rusia belum berkembang secepat yang diharapkan. Mразь нахуй. Что там мразь? Опа. Опа. Он пойдет. Падает. На саге, ебать! На саге падай вверх! Ёбаный в рот! Бля. Ой, блядь! Чекай, я вас нахуй, что ты прорвался, блядь! Сука!
Говорю, шеф, оферта, баем пошел. Пишет. Нормально. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina terus berlangsung sejak Kamis 24 Februari 2022. Meski Ukraina berupaya mempertahankan dengan serangan balik, Rusia terus melancarkan agresinya dari semua arah dan mendekati ibu kota Kiev. Kini kota Kiev berstatus siaga tinggi. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 28 Februari 2022, terjadi 2 ledakan cukup besar hingga menerangi langit saat malam hari, tepatnya di barat daya kota Kiev pada Minggu 27 Februari 2022. Satu ledakan terjadi berjarak sekitar 20 km dari pusat kota. Diketahui ledakan itu muncul seusai pasukan bersenjata Ukraina berupaya mempertahankan ibu kota. Agresi yang dilakukan Rusia terus bergulir dan bergerak di sejumlah kota di Ukraina. Menurut laporan CNN, pihak Kementerian Pertahanan Rusia menuturkan pasukannya telah diperintahkan untuk melanjutkan operasi ofensif. Ini artinya pasukan tentara Rusia melakukan serangan ke segala arah. Mereka terus berusaha mendekati ibu kota Kiev. Gentingnya situasi ini membuat kota Kiev berstatus menjadi siaga tinggi. Kendati militer Ukraina yang kalah secara jumlah, namun mereka terus menahan pasukan Rusia di berbagai lokasi. Perdana Menteri Ukraina mengumumkan perbatasannya dengan Rusia dan Belarusia ditutup mulai Senin 28 Februari 2022. Hanya warga negara Ukraina yang dapat menyeberang ke Ukraina dari kedua negara itu. Dampak konflik invasi Rusia terhadap Ukraina terus dirasakan negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin tersebut. Kini giliran FIFA melarang timnas sepak bola Rusia mengibarkan bendera dalam pertandingan internasional tersebut. Secara keseluruhan, ada 5 sanksi yang dijatuhkan FIFA kepada Rusia. Tidak dijelaskan kapan sanksi tersebut berakhir. Berikut adalah rincian sanksi FIFA untuk Rusia akibat invasi ke Ukraina, seperti dikutip dari Kompas.com.
Rusia dilarang menjadi tuan rumah kompetisi sepak bola internasional di bawah naungan FIFA. Kemudian pertandingan kandang timnas Rusia harus dipindahkan ke tempat netral dan digelar tanpa penonton. Rusia juga dilarang bertanding atau berkompetisi dengan nama Rusia. Sebagai gantinya, timnas Rusia harus menggunakan nama Football Union of Russia atau RFU. Selanjutnya, bendera Rusia tidak boleh dikibarkan dalam pertandingan yang diikuti perwakilan Asosiasi Sepak Bola Rusia. Selain itu, lagu kebangsaan Rusia tidak boleh diputar dalam pertandingan yang diikuti perwakilan Asosiasi Sepak Bola Rusia. 5 sanksi di atas diumumkan FIFA pada Senin 28 Februari dini hari. Dalam keterangannya, FIFA tidak menentukan batas waktu masa berlakunya sanksi terhadap Rusia. FIFA akan terus berdialog dengan Komite Olimpiade Internasional, UEFA, dan organisasi olahraga lainnya untuk menentukan tindakan atau sanksi tambahan. FIFA bahkan menyatakan masih dapat memperberat sanksi untuk Rusia, termasuk salah satunya adalah larangan bermain di semua kompetisi. Meski sudah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, FIFA tetap mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Delegasi Ukraina akan bertemu dengan delegasi Rusia pada hari Senin untuk pembicaraan di perbatasan Ukraina-Belarus. Pengumuman itu datang hari Minggu ketika pasukan Ukraina terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Rusia di beberapa kota di seluruh Ukraina. Akan tetapi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meragukan hasil pertemuan tersebut. Rusia menghadapi kecaman universal dan peningkatan sanksi dari kekuatan Barat atas serangan tak beralasan Moskow di Ukraina yang sekarang telah memasuki hari keempat. Wakil Menteri Dalam Negeri Ukraina, Evgeny Yenin, mengatakan pembicaraan itu berlangsung Senin pagi waktu setempat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya mengatakan dia akan bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan Rusia, tetapi tidak di Belarus, menunjukkan bahwa tindakan militer Rusia sedang diluncurkan dari negara itu. Pada hari Minggu, Zelensky mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat di televisi bahwa ia tidak berharap banyak dari pertemuan itu. Namun ia akan mencoba melakukan pembicaraan tersebut. Hal ini dilakukan agar tak ada warga Ukraina yang meragukan dia sebagai presiden. Ukraina mengatakan angkatan udaranya menembak jatuh sebuah rudal jelajah yang diluncurkan di Kiev pada hari Minggu dari Belarus. Belarus adalah sekutu Rusia dan telah memainkan peran penting dalam invasi Rusia ke Ukraina. Kantor Zelensky mengatakan Lukashenko telah menelpon rekan Ukrainanya pada hari Minggu. Para politisi telah sepakat bahwa delegasi Ukraina akan bertemu dengan delegasi Rusia tanpa prasyarat di perbatasan Ukraina-Belarusia dekat Sungai Pripyat. Alexander Lukashenko akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pesawat, helikopter, dan rudal yang ditempatkan di wilayah Belarusia akan tetap berada di darat selama perjalanan, pertemuan, dan kepulangan delegasi Ukraina.
Beredar rekaman dari udara saat Angkatan Udara Ukraina melakukan 2 kali serangan menggunakan drone. Serangan tersebut mengenai konvoi peluncur rudal milik Rusia. Video tersebut diunggah oleh Kedutaan Besar Ukraina melalui akun Twitternya. Dalam video yang beredar tampak lusinan kendaraan perang Rusia hancur berkeping-keping. Insiden itu terjadi di dekat kota Malin atau 60 mil barat laut kota Kiev. Dikutip dari dailymail.co.uk, Senin 28 Februari 2022, Kepala Angkatan Udara Ukraina, Mykola Olesko, melalui akun Facebooknya mengatakan drone yang digunakan untuk menyerang merupakan jenis Bayraktar TB2. Drone tersebut merupakan drone buatan Turki. Pesawat TB2 mampu bertahan di udara selama 25 jam pada ketinggian 25.000 kaki dengan pilot mampu mengendalikannya dari beberapa ratus mil jauhnya. Angkatan Udara mengatakan serangan lain juga terjadi di kota Kornobaivka di selatan Ukraina. Daerah tersebut telah menjadi fokus pertempuran sengit dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Ukraina juga telah berhasil menghentikan kemajuan pasukan Rusia di ibu kota dengan meledakkan jembatan. Invasi Rusia pada Ukraina yang dilancarkan sejak Kamis 24 Februari disebut ditargetkan pada 2 Maret 2022. Hal tersebut disampaikan seorang mantan pejabat tinggi Rusia. Ia menyebut Presiden Vladimir Putin menargetkan pasukan Moskwa menyelesaikan operasi militer pada 2 Maret. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Fedorov, pada Minggu 27 Februari. Karena target tersebut, beberapa hari ke depan dimungkinkan akan menjadi momen-momen kunci invasi Rusia ke Ukraina. Fedorov berharap pada rencana pembicaraan antara kedua negara ketika Moskwa masih terus melanjutkan serangan skala penuh ke Ukraina. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina dan Rusia telah sepakat untuk mengadakan pembicaraan. Sementara itu, Fedorov juga mengatakan perlawanan di Ukraina ternyata lebih kuat dari yang diperkirakan Rusia. Selain itu juga Rusia telah menerima sanksi yang diberlakukan oleh negara barat. Sanksi tersebut juga diakui memberikan efek yang sangat signifikan. Бердянск. Ох, ёб твою мать, нахуй. Давай. Ебал я его рот, нахуй.
Sebuah traktor milik warga yang biasa digunakan untuk bertani tampak menyeret kendaraan lapis baja milik Rusia yang berukuran besar. Aksi itu terekam dalam sebuah video dan menunjukkan aksi keberanian rakyat Ukraina dalam menentang invasi Rusia. Sejumlah warga juga tampak tak gentar menghentikan laju tank Rusia tanpa senjata apapun. Aksi traktor menyeret tank tersebut diunggah oleh seorang anggota parlemen Inggris melalui media sosial Twitter. Sementara aksi warga menghentikan tank terjadi di wilayah Chernihiv, Ukraina. Dua rekaman tersebut bukan pertama kalinya. Sebelumnya, beberapa rekaman lain yang menunjukkan aksi warga Ukraina berjuang tanpa rasa takut berdiri di depan tank juga banyak tersebar. Seorang warga tampak berdiri di depan tank tanpa rasa takut, sementara kendaraan militer tersebut berusaha belok untuk melewatinya. Diketahui invasi penuh telah pecah sejak Kamis 24 Februari 2022 setelah Putin mengumumkannya. Hingga kini perang masih terus terjadi. Militer Ukraina meminta semua masyarakat turut bergabung dan melawan, termasuk dengan meminta semua warga membuat bom Molotov. Pria dilarang untuk meninggalkan negara dan diharapkan untuk ikut berperang. Selain itu, bagi warga yang telah tak sanggup untuk mengangkat senjata, diharapkan membawa pasokan seperti makanan, air, dan kantong tidur. Это, блядь, хит, нахуй, пиздец. Пиздили технику, блядь. Охуеть. Начина похорона, танки їдуть заднім ходом. Корюківська громада не пустила їх в місто Корюківку. Людей Proses pertemuan antara pihak Ukraina dan Rusia akan dimulai pada Senin 28 Februari pagi waktu setempat. Sementara Kementerian Luar Negeri Belarus telah menyiapkan tempat untuk pertemuan tanpa prasyarat tersebut. Namun belum diketahui kapan pertemuan itu akan dimulai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Belarus, Anatoly Glas, mengatakan pembicaraan akan dimulai segera setelah semua delegasi tiba di titik pertemuan. Dalam unggahan di akun Twitter Kementerian Luar Negeri Belarusia, mengunggah foto meja panjang dengan bendera Rusia dan Ukraina. Kemudian ditulis bahwa Belarus telah menyiapkan segala sesuatunya sebagai tuan rumah negosiasi Rusia-Ukraina. Sebelumnya diberitakan bahwa pembicaraan antara Ukraina dan Rusia akan dimulai pada Senin pagi di dekat perbatasan Belarusia dekat Sungai Pripyat. Ukraina pun telah setuju untuk melakukan pembicaraan. Meski Belarus diketahui adalah sekutu penting Rusia yang mengizinkan pasukan Moskwa lewat untuk menyerang Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina diketahui telah dimulai sejak Kamis 24 Februari yang mengirimkan gelombang kecut ke seluruh dunia. Ibu kota Kiev awalnya enggan mengirim delegasi ke Belarus mengingat peran negara itu sebagai fasilitator dalam serangan Rusia ke Ukraina. Ukraina telah berjanji untuk tidak menyerah pada pembicaraan itu yang terjadi ketika pasukannya dengan keras melawan serangan Rusia dan sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan kepala pertahanannya untuk menempatkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi. Dikutip dari AFP, pertemuan di Ukraina telah merenggut puluhan nyawa warga sipil termasuk anak-anak. Kiev bersikeras tidak ada prasyarat untuk pembicaraan itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia skeptis tentang prospek pembicaraan di Belarus. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Ukraina mengatakan 352 warga sipil, termasuk 14 anak-anak, tewas sejak awal invasi Rusia.
Pesawat terbesar di dunia, Antonov AN-225 telah dihancurkan selama invasi Rusia ke Ukraina. Pesawat besar yang diberi nama Mriya itu diserang di lapangan terbang dekat Kiev. Pesawat yang telah dihancurkan itu disebut akan dibangun kembali dengan biaya dari Rusia. Dikutip dari Tribun Medan, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dalam unggahannya di Twitter optimis untuk menang meskipun pesawat Mriya telah diserang. Sementara itu terkait kondisi pesawat tersebut belum dapat diverifikasi hingga pesawat diperiksa para ahli. Perusahaan pertahanan negara Ukraina Ukroboronprom yang mengelola Antonov menyatakan pesawat itu akan dibangun kembali dengan biaya dari Rusia. Biaya yang dibutuhkan diperkirakan sebesar 3 miliar dolar atau 43 triliun rupiah. Sementara itu, pasukan Rusia mengklaim telah merebut lapangan terbang Hostomel tempat AN-225 berada pada Jumat 25 Februari. Citra satelit dari Maxar Teknologi menunjukkan kerusakan signifikan pada bagian tempat AN-225 disimpan. Kebakaran di hanggar itu terdeteksi pada pukul 11.13 waktu Indonesia Barat pada Minggu, menurut data NASA yang diperoleh dari sejumlah satelit NOAA dan NASA. Namun tidak jelas apakah kebakaran di bandara ini adalah akibat dari kebakaran yang sebenarnya atau ledakan dari serangan militer. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Memasuki hari keempat invasi Rusia ke Ukraina pada Minggu 27 Februari 2022, pertempuran sengit kedua negara terus bergulir. Sejumlah peristiwa terjadi mulai dari jumlah korban yang tewas termasuk warga sipil hingga Rusia dipukul mundur dari kota Kharkiv. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Reuters pada Senin 28 Februari 2022, pada hari keempat itu di sejumlah kota Ukraina pasukan tentara Rusia berhasil dikendalikan. Hingga mereka berhasil memukul mundur pasukan Rusia. Kendati begitu, di hari yang sama Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan nuklirnya untuk siaga tinggi. Hal ini dilakukan untuk menghadapi rentetan pertentangan negara-negara barat atas perangnya di Ukraina. Merespons tindakan Putin, Amerika Serikat dan NATO mengutuk keras perintah tersebut. Selain itu terjadi pengerahan besar pasukan darat Rusia, termasuk kekuatan tank yang bergerak dari jarak sekitar 64 km ke arah ibu kota Ukraina, Kiev. Hal ini terlihat dari citra satelit yang diambil pada Minggu 27 Februari 2022. Akibat pertempuran ini banyak korban jiwa bermunculan. Kementerian Kesehatan Ukraina merilis ada sedikitnya 352 warga sipil, termasuk 14 anak-anak. Namun jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Situasi genting yang terjadi di Ukraina ini membuat warganya mengungsi ke Eropa bagian tengah pada hari keempat juga. Ada sekitar 400.000 warga Ukraina yang mengantri di penyeberangan perbatasan negara. Tak hanya itu, atas agresi militer Rusia ini, sejumlah negara di Eropa dan Kanada menutup wilayah udaranya untuk pesawat Rusia. Bahkan mereka juga memblokir akses bank-bank Rusia tertentu ke sistem pembayaran dunia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky setuju untuk melakukan pembicaraan tanpa prasyarat dengan pihak Rusia. Pertemuan diadakan di perbatasan antara Belarusia dan Ukraina. Di samping itu, pihak Vladimir Putin memerintahkan pasukan nuklir Rusia tetap waspada. Mengutip dari Al Jazeera pada Minggu 27 Februari, kesepakatan muncul setelah panggilan telepon antara Zelensky dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Sebelumnya, Lukashenko mendesak Zelensky untuk bertemu pihak Rusia di Belarusia. Namun Zelensky sempat menolak usulan tersebut karena lokasi pertemuan dipilih oleh kepemimpinan Rusia. Kemudian salah satu pejabat di Moskow mengumumkan bahwa Ukraina setuju mengadakan pembicaraan dengan Rusia di Belarusia. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kedua pihak akan bertemu di lokasi yang tidak ditentukan di perbatasan Belarusia-Ukraina dan tidak memberikan waktu yang tepat untuk pertemuan itu. Ia hanya mengatakan mereka akan bertemu di dekat sungai Pripyat. Selain itu, pihaknya juga menyebut bahwa Alexander Lukashenko telah mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pesawat, helikopter, dan rudal yang ditempatkan di wilayah Belarusia tetap berada di darat selama perjalanan, pembicaraan, dan kepulangan delegasi Ukraina. Ini terjadi di tengah laporan bahwa Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan nuklir Rusia untuk tetap waspada dalam menanggapi apa yang disebutnya pernyataan agresif oleh kekuatan NATO terkemuka. Langkah Ukraina untuk menyetujui negosiasi terjadi beberapa jam setelah Zelensky mengatakan Ukraina bersedia bertemu dengan Rusia untuk pembicaraan damai, tetapi tidak di negara yang berfungsi sebagai tempat pementasan untuk invasi. Dia mengatakan Ukraina terbuka untuk negosiasi di lokasi lain yang tidak menunjukkan agresi terhadap negaranya. Kemudian dia turun ke saluran telegramnya untuk menyatakan bahwa dia telah berbicara dengan pemimpin Belarusia, Alexander Lukashenko. Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut sejauh ini. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh pihak berwenang Ukraina menyia-nyiakan kesempatan untuk negosiasi setelah invasi Moskow ke tetangganya yang pro-barat. Rusia mengatakan delegasinya siap bertemu dengan pejabat Ukraina di kota Gomel, Belarusia, lokasi yang ditolak Kiev karena Zelensky mengatakan Minsk sendiri terlibat dalam invasi Rusia. Pejabat Ukraina menyebut langkah Kremlin sebagai propaganda. Blitzkrieg atau serangan kilat Rusia serta tujuan strategis Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai gagal. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada Minggu 27 Februari. Kuleba menekankan Putin belum mencapai satupun tujuan strategis selama invasi Rusia ke Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, Kuleba menyebut Putin berencana melakukan operasi serangan kilat untuk menghancurkan Ukraina. Namun hal tersebut dinilai tidak berhasil. Kuleba menyebut meskipun banyak upaya penyerangan, namun Rusia belum mendapatkan kendali apapun. Sebelum pernyataan itu, Kuleba juga mengecam tindakan Putin yang mengingatkan langkah Adolf Hitler. Penyerangan yang dilakukan Rusia di Kiev mengingatkan memori ketika dibombardir Nazi Jerman pada 1941 silam, di mana kemampuan Ukraina untuk melawan sangat tinggi. Pasukan Rusia juga disebut frustasi karena mendapat perlawanan tak terduga dari Ukraina. Hal tersebut disampaikan seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat pada Sabtu 26 Februari. Sebagai informasi, Rusia telah mengerahkan setidaknya 50% dari kekuatan yang disiapkan untuk invasi besar-besaran di Ukraina. Namun invasi Rusia ke Ukraina belum berkembang secepat yang diharapkan sejak dimulai pada Kamis 24 Februari. Sebagian besar pasukan Rusia juga masih tertahan sekitar 30 km di luar Kiev.
Ukraina mengklaim telah menewaskan dan melukai 4.300 tentara Rusia. Selain itu, Ukraina juga disebut telah menghancurkan ratusan kendaraan militer Moskwa. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba. Dikutip dari Kompas.com, dalam konferensi pers virtual, Kuleba menyebutkan sejumlah kerugian pasukan invasi Rusia sejak Kamis 24 Februari. Di antaranya 46 pesawat tempur, 146 tank, 706 kendaraan lapis baja, hingga 4.300 tentara yang tewas dan terluka. Kuleba menyebut data ini berfluktuasi lantaran pertempuran sedang berlangsung. Dalam kesempatan tersebut, Kuleba juga menyebut serangan kilat Rusia gagal, serta tujuan Putin tak sesuai yang diharapkan. Putin disebut belum mencapai satupun tujuan strategis sejak invasi pertama pada Kamis 24 Februari. Menurut informasi, Rusia telah mengerahkan setidaknya 50% dari kekuatan yang disiapkan untuk invasi besar-besaran di Ukraina. Namun invasi Rusia belum berkembang secepat yang diharapkan. Мразь нахуй. Что там мразь? Опа. 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 Он пойдет. Падает. На саге, ебать. На саге падай вверх. Ёбаный в рот. Бля. Ой, блядь! Чекай, мы за нахуй, что ты заработал, блядь! Говорю, шеф, ухерта, БМП, шо пишет. Говорю. Pertempuran sengit antara Rusia dan Ukraina terus berlangsung sejak Kamis 24 Februari 2022. Meski Ukraina berupaya mempertahankan dengan serangan balik, Rusia terus melancarkan agresinya dari semua arah dan mendekati ibu kota Kiev. Kini kota Kiev berstatus siaga tinggi. Dikutip dari Kompas.com, pada Senin 28 Februari 2022 terjadi dua ledakan cukup besar hingga menerangi langit saat malam hari, tepatnya di barat daya kota Kiev pada Minggu 27 Februari 2022. Satu ledakan terjadi berjarak sekitar 20 km dari pusat kota. Diketahui ledakan itu muncul seusai pasukan bersenjata Ukraina berupaya mempertahankan ibu kota. Agresi yang dilakukan Rusia terus bergulir dan bergerak di sejumlah kota di Ukraina. Menurut laporan CNN, pihak Kementerian Pertahanan Rusia menuturkan pasukannya telah diperintahkan untuk melanjutkan operasi ofensif. Ini artinya pasukan tentara Rusia melakukan serangan ke segala arah. Mereka terus berusaha mendekati ibu kota Kiev. Gentingnya situasi ini membuat kota Kiev berstatus menjadi siaga tinggi. Kendati militer Ukraina yang kalah secara jumlah, namun mereka terus menahan pasukan Rusia di berbagai lokasi. Perdana Menteri Ukraina mengumumkan perbatasannya dengan Rusia dan Belarusia ditutup mulai Senin 28 Februari 2022. Hanya warga negara Ukraina yang dapat menyeberang ke Ukraina dari kedua negara itu.
Dampak konflik invasi Rusia terhadap Ukraina terus dirasakan negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin tersebut. Kini giliran FIFA melarang timnas sepak bola Rusia mengibarkan bendera dalam pertandingan internasional tersebut. Secara keseluruhan, ada 5 sanksi yang dijatuhkan FIFA kepada Rusia. Tidak dijelaskan kapan sanksi tersebut berakhir. Berikut adalah rincian sanksi FIFA untuk Rusia akibat invasi ke Ukraina, seperti dikutip dari Kompas.com. Rusia dilarang menjadi tuan rumah kompetisi sepak bola internasional di bawah naungan FIFA. Kemudian pertandingan kandang timnas Rusia harus dipindahkan ke tempat netral dan digelar tanpa penonton. Rusia juga dilarang bertanding atau berkompetisi dengan nama Rusia. Sebagai gantinya, timnas Rusia harus menggunakan nama Football Union of Russia atau RFU. Selanjutnya, bendera Rusia tidak boleh dikibarkan dalam pertandingan yang diikuti perwakilan Asosiasi Sepak Bola Rusia. Selain itu, lagu kebangsaan Rusia tidak boleh diputar dalam pertandingan yang diikuti perwakilan Asosiasi Sepak Bola Rusia. 5 sanksi di atas diumumkan FIFA pada Senin 28 Februari dini hari. Dalam keterangannya, FIFA tidak menentukan batas waktu masa berlakunya sanksi terhadap Rusia. FIFA akan terus berdialog dengan Komite Olimpiade Internasional, UEFA, dan organisasi olahraga lainnya untuk menentukan tindakan atau sanksi tambahan. FIFA bahkan menyatakan masih dapat memperberat sanksi untuk Rusia, termasuk salah satunya adalah larangan bermain di semua kompetisi. Meski sudah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, FIFA tetap mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Delegasi Ukraina akan bertemu dengan delegasi Rusia pada hari Senin untuk pembicaraan di perbatasan Ukraina-Belarus. Pengumuman itu datang hari Minggu ketika pasukan Ukraina terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Rusia di beberapa kota di seluruh Ukraina. Akan tetapi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meragukan hasil pertemuan tersebut. Rusia menghadapi kecaman universal dan peningkatan sanksi dari kekuatan Barat atas serangan tak beralasan Moskow di Ukraina yang sekarang telah memasuki hari keempat. Wakil Menteri Dalam Negeri Ukraina, Evgeny Yenin, mengatakan pembicaraan itu berlangsung Senin pagi waktu setempat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebelumnya mengatakan dia akan bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan Rusia, tetapi tidak di Belarus, menunjukkan bahwa tindakan militer Rusia sedang diluncurkan dari negara itu. Pada hari Minggu, Zelensky mengatakan dalam sebuah pernyataan singkat di televisi bahwa ia tidak berharap banyak dari pertemuan itu. Namun ia akan mencoba melakukan pembicaraan tersebut. Hal ini dilakukan agar tak ada warga Ukraina yang meragukan dia sebagai presiden. Ukraina mengatakan angkatan udaranya menembak jatuh sebuah rudal jelajah yang diluncurkan di Kiev pada hari Minggu dari Belarus. Belarus adalah sekutu Rusia dan telah memainkan peran penting dalam invasi Rusia ke Ukraina. Kantor Zelensky mengatakan Lukashenko telah menelpon rekan Ukrainanya pada hari Minggu. Para politisi telah sepakat bahwa delegasi Ukraina akan bertemu dengan delegasi Rusia tanpa prasyarat di perbatasan Ukraina-Belarusia dekat Sungai Pripyat. Alexander Lukashenko akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pesawat, helikopter, dan rudal yang ditempatkan di wilayah Belarusia akan tetap berada di darat selama perjalanan, pertemuan, dan kepulangan delegasi Ukraina.
Beredar rekaman dari udara saat Angkatan Udara Ukraina melakukan 2 kali serangan menggunakan drone. Serangan tersebut mengenai konvoi peluncur rudal milik Rusia. Video tersebut diunggah oleh Kedutaan Besar Ukraina melalui akun Twitternya. Dalam video yang beredar tampak lusinan kendaraan perang Rusia hancur berkeping-keping. Insiden itu terjadi di dekat kota Malin atau 60 mil barat laut kota Kiev. Dikutip dari dailymail.co.uk, Senin 28 Februari 2022, Kepala Angkatan Udara Ukraina, Mykola Olesko, melalui akun Facebooknya mengatakan drone yang digunakan untuk menyerang merupakan jenis Bayraktar TB2. Drone tersebut merupakan drone buatan Turki. Pesawat TB2 mampu bertahan di udara selama 25 jam pada ketinggian 25.000 kaki dengan pilot mampu mengendalikannya dari beberapa ratus mil jauhnya. Angkatan Udara mengatakan serangan lain juga terjadi di kota Kornobaivka di selatan Ukraina. Daerah tersebut telah menjadi fokus pertempuran sengit dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, Ukraina juga telah berhasil menghentikan kemajuan pasukan Rusia di ibu kota dengan meledakkan jembatan. Invasi Rusia pada Ukraina yang dilancarkan sejak Kamis 24 Februari disebut ditargetkan pada 2 Maret 2022. Hal tersebut disampaikan seorang mantan pejabat tinggi Rusia. Ia menyebut Presiden Vladimir Putin menargetkan pasukan Moskwa menyelesaikan operasi militer pada 2 Maret. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Fedorov, pada Minggu 27 Februari. Karena target tersebut, beberapa hari ke depan dimungkinkan akan menjadi momen-momen kunci invasi Rusia ke Ukraina. Fedorov berharap pada rencana pembicaraan antara kedua negara ketika Moskwa masih terus melanjutkan serangan skala penuh ke Ukraina. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Ukraina dan Rusia telah sepakat untuk mengadakan pembicaraan. Sementara itu, Fedorov juga mengatakan perlawanan di Ukraina ternyata lebih kuat dari yang diperkirakan Rusia. Selain itu juga Rusia telah menerima sanksi yang diberlakukan oleh negara barat. Sanksi tersebut juga diakui memberikan efek yang sangat signifikan. Бердянск. Ох, ёб твою мать, нахуй. Давай. Ебал я его рот, нахуй.
Sebuah traktor milik warga yang biasa digunakan untuk bertani tampak menyeret kendaraan lapis baja milik Rusia yang berukuran besar. Aksi itu terekam dalam sebuah video dan menunjukkan aksi keberanian rakyat Ukraina dalam menentang invasi Rusia. Sejumlah warga juga tampak tak gentar menghentikan laju tank Rusia tanpa senjata apapun. Aksi traktor menyeret tank tersebut diunggah oleh seorang anggota parlemen Inggris melalui media sosial Twitter. Sementara aksi warga menghentikan tank terjadi di wilayah Chernihiv, Ukraina. Dua rekaman tersebut bukan pertama kalinya. Sebelumnya, beberapa rekaman lain yang menunjukkan aksi warga Ukraina berjuang tanpa rasa takut berdiri di depan tank juga banyak tersebar. Seorang warga tampak berdiri di depan tank tanpa rasa takut, sementara kendaraan militer tersebut berusaha belok untuk melewatinya. Diketahui invasi penuh telah pecah sejak Kamis 24 Februari 2022 setelah Putin mengumumkannya. Hingga kini perang masih terus terjadi. Militer Ukraina meminta semua masyarakat turut bergabung dan melawan, termasuk dengan meminta semua warga membuat bom Molotov. Pria dilarang untuk meninggalkan negara dan diharapkan untuk ikut berperang. Selain itu, bagi warga yang telah tak sanggup untuk mengangkat senjata, diharapkan membawa pasokan seperti makanan, air, dan kantong tidur. Это, блядь, щит, нахуй, пиздец, спиздили технику, блядь. Охуеть. Начина похорона, танки їдуть заднім ходом. Карюківська громада не пустила їх в місто Корюківку. Людей Proses pertemuan antara pihak Ukraina dan Rusia akan dimulai pada Senin 28 Februari pagi waktu setempat. Sementara Kementerian Luar Negeri Belarus telah menyiapkan tempat untuk pertemuan tanpa prasyarat tersebut. Namun belum diketahui kapan pertemuan itu akan dimulai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Belarus, Anatoly Glas, mengatakan pembicaraan akan dimulai segera setelah semua delegasi tiba di titik pertemuan. Dalam unggahan di akun Twitter Kementerian Luar Negeri Belarusia, mengunggah foto meja panjang dengan bendera Rusia dan Ukraina. Kemudian ditulis bahwa Belarus telah menyiapkan segala sesuatunya sebagai tuan rumah negosiasi Rusia-Ukraina. Sebelumnya diberitakan bahwa pembicaraan antara Ukraina dan Rusia akan dimulai pada Senin pagi di dekat perbatasan Belarusia dekat Sungai Pripyat. Ukraina pun telah setuju untuk melakukan pembicaraan. Meski Belarus diketahui adalah sekutu penting Rusia yang mengizinkan pasukan Moskwa lewat untuk menyerang Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina diketahui telah dimulai sejak Kamis 24 Februari yang mengirimkan gelombang kecut ke seluruh dunia. Ibu kota Kiev awalnya enggan mengirim delegasi ke Belarus mengingat peran negara itu sebagai fasilitator dalam serangan Rusia ke Ukraina. Ukraina telah berjanji untuk tidak menyerah pada pembicaraan itu yang terjadi ketika pasukannya dengan keras melawan serangan Rusia dan sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan kepala pertahanannya untuk menempatkan pasukan nuklir Rusia dalam siaga tinggi. Dikutip dari AFP, pertemuan di Ukraina telah merenggut puluhan nyawa warga sipil termasuk anak-anak. Kiev bersikeras tidak ada prasyarat untuk pembicaraan itu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dia skeptis tentang prospek pembicaraan di Belarus. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Ukraina mengatakan 352 warga sipil, termasuk 14 anak-anak, tewas sejak awal invasi Rusia.
Pesawat terbesar di dunia, Antonov AN-225 telah dihancurkan selama invasi Rusia ke Ukraina. Pesawat besar yang diberi nama Mriya itu diserang di lapangan terbang dekat Kiev. Pesawat yang telah dihancurkan itu disebut akan dibangun kembali dengan biaya dari Rusia. Dikutip dari Tribun Medan, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba dalam unggahannya di Twitter optimis untuk menang meskipun pesawat Mriya telah diserang. Sementara itu terkait kondisi pesawat tersebut belum dapat diverifikasi hingga pesawat diperiksa para ahli. Perusahaan pertahanan negara Ukraina, Ukroboronprom yang mengelola Antonov menyatakan pesawat itu akan dibangun kembali dengan biaya dari Rusia. Biaya yang dibutuhkan diperkirakan sebesar 3 miliar dolar atau 43 triliun rupiah. Sementara itu, pasukan Rusia mengklaim telah merebut lapangan terbang Hostomel tempat AN-225 berada pada Jumat 25 Februari. Citra satelit dari Maxar Teknologi menunjukkan kerusakan signifikan pada bagian tempat AN-225 disimpan. Kebakaran di hanggar itu terdeteksi pada pukul 11.13 waktu Indonesia Barat pada Minggu, menurut data NASA yang diperoleh dari sejumlah satelit NOAA dan NASA. Namun tidak jelas apakah kebakaran di bandara ini adalah akibat dari kebakaran yang sebenarnya atau ledakan dari serangan militer. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.